Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul, Lukas memasukkan sepotong kalimat singkat namun merupakan kalimat yang kaya makna sehubungan dengan cerita tentang Pentakosta. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4. 7 patah kata ini meringkas peristiwa yang sangat sensasional ini. Hari Pentakosta Kristiani yang pertama ini adalah hari di mana para rasul secara individu dan gereja secara umum dengan mendadak menjadi begitu kaya secara spiritual, kaya secara rohani dengan berbagai anugerah yang langsung diberikan oleh Allah. Pada hari yang sangat istimewa itu, kepada kelompok beriman pengikut Kristus, yakni para rasul yang sedang dirundung rasa takut, diberikanlah 7 karunia Roh Kudus yang membuat mereka menjadi murid Kristus yang sungguh matang secara instan, secara cepat dalam hitungan detik. Saudara-saudari yang terkasih, 7 karunia Roh Kudus yakni roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah memberikan kepada para penerimanya daya dan kemampuan untuk membuka kunci pintu-pintu dunia dan menghadapinya. Seorang teolog bernama William Menninger yang hidup dari tahun 1899 sampai 1966 pernah membuat daftar dari 7 kualitas pribadi yang harus dimiliki seseorang untuk dapat memenuhi persyaratan
sebagai seorang pribadi yang dewasa. Daftarnya itu sangat mendekati 7 karunia Roh Kudus yang terdapat dalam Yesaya bab 11 ayat 2-3. Menninger mengatakan bahwa untuk menjadi matang secara emosional, seseorang harus yang pertama memiliki kemampuan untuk menghadapi atau berurusan dengan realitas secara konstruktif atau membangun. Artinya, dengan roh hikmat, kita dimampukan untuk membedakan realitas atau kenyataan dari fantasi, agar kita dimampukan hidup sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan. Artinya, dengan roh pengertian, kita ditolong untuk menerima perubahan-perubahan dan melihat perubahan-perubahan itu untuk kebaikan bersama. Kebanyakan orang tidak senang dengan perubahan, tetapi herannya menyukai kemajuan. Maka penting untuk kita renungkan bersama bahwa tidak akan ada kemajuan apapun tanpa perubahan. Yang ketiga, secara relatif memiliki kebebasan dari gejala-gejala sebagai akibat ketegangan-ketegangan dan kecemasan-kecemasan. Artinya, dengan roh nasihat, kita dipimpin untuk mempelajari dan menyelidiki serta melampaui hal-hal yang kelihatan untuk menemukan penyebab-penyebab dan gejala-gejala ketegangan serta rasa takut yang tersembunyi. Misalnya, kegagalan orang lain mestinya menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin maju di dalam kehidupan, bukan sebaliknya menjadi penghambat karena kita tegang dan takut akan mengalami kegagalan yang sama. Keempat, memiliki kapasitas untuk menemukan lebih banyak kebahagiaan dalam tindakan memberi daripada menerima. Artinya, dengan roh kesalehan, kita diingatkan betapa buruknya keserakahan atau ketamakan. Kisah para rasul yang menggambarkan turunnya Roh Kudus atas sekelompok pengikutnya yang pertama juga memuat pepatah Yesus ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul bab 20 ayat 35. Yang kelima, memiliki kapasitas untuk berelasi dengan orang-orang dengan suatu cara yang konsisten, dengan kepuasan bersama dan saling menolong. Artinya, dengan roh pengenalan akan Allah, kita diberikan arah atas kehidupan kita. Kalau tidak demikian halnya, maka kita akan dirobek-robek oleh setiap emosi yang muncul pada setiap situasi dalam kehidupan bersama, karena sesama dianggap sebagai saingan dan musuh yang harus dimatikan. Keenam, memiliki kapasitas untuk mengarahkan energi kekerasan yang bersifat naluriah dari diri kita kepada hal-hal yang kreatif dan positif. Artinya, dengan roh takut akan Allah, kita didorong untuk melakukan hal-hal yang baik yang selalu terabaikan atau tidak dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal cuma 2 hal ini yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah di akhir kehidupan kita, yakni cinta kasih dan kebaikan, bukan hal-hal lain. 2 hal ini adalah tiket masuk menuju surga. Jika kita tidak takut kepada Allah, maka 2 hal ini pun terabaikan di dalam hidup kita. Kalau sudah demikian, jangan pernah bercita-cita menuju surga. Yang ketujuh, memiliki kapasitas untuk mengasihi. Artinya, dengan roh keperkasaan kita diberikan keberanian untuk membuat komitmen suci walaupun ada resiko ditolak. Seperti para rasul yang
yang tetap setia pada imannya akan Kristus meski ditolak dan dianiaya. Saudara-saudari yang terkasih, sakramen Krisma adalah Pentakosta kita secara pribadi. Hal ini merupakan suatu panggilan dan tanda kematangan spiritual atau rohani. Pentakosta menjadikan para rasul Yesus dan kita semua mengalami kepenuhan hidup. Namun kehidupan itu jauh lebih besar daripada sekedar berjalannya waktu. Karena itu andaikan karena kemajuan ilmu pengetahuan, kepada kita diberikan kesempatan untuk hidup selama 150 tahun, perlu juga dipertanyakan apa artinya umur panjang itu jika kita tidak punya rasa peduli dan kita tetap dalam hidup dalam kebencian serta dendam yang menghalangi kita untuk menikmati kehidupan yang sejati. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta menggerakkan kita dari rasa takut kepada keberanian, dari kelemahan kepada kekuatan, dari merampas kepada memberi. Roh Kudus juga memberanikan kita untuk menghayati suatu kehidupan yang dipenuhi iman dan diinspirasikan oleh cinta kasih setiap hari. Pentakosta telah memunculkan sejumlah orang-orang yang sedang dihimpit rasa takut ke dalam suatu perjalanan mempertobatkan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, diceritakan bahwa pada suatu hari, seorang pelajar India menghadiri Ekaristi mingguan di salah satu paroki besar di California bersama dengan temannya yang beragama Katolik. Pelajar itu sangat terkesan dengan keindahan bangunan paroki tersebut, lalu berkata, "Ini sungguh-sungguh suatu bangunan yang megah, jauh lebih indah daripada banyak kuil yang kami miliki di India." Tapi ia jauh lebih tercengang lagi ketika mengetahui bahwa bangunan itu praktis hanya digunakan untuk misa mingguan. Sedangkan pada hari-hari lainnya, hanya segelintir orang yang datang untuk berdoa dan berekaristi. Ia lalu berkata, "Apakah Anda bermaksud mengatakan kepadaku bahwa Anda memiliki bangunan yang luas dan mahal ini dan Anda hanya menggunakannya sekali seminggu? Di India, kami pergi berdoa di kuil-kuil Hindu setiap pagi ketika matahari terbit dan setiap sore ketika matahari terbenam. Kaum Muslim pergi berdoa 5 kali sehari di masjid. Bagaimana Anda dapat mengharapkan kami menerima kekristenan ketika kami berdoa lebih banyak kepada dewa kami daripada yang Anda lakukan kepada Tuhanmu?" Saudara-saudari yang terkasih, sepenggal kisah singkat ini bermaksud mengusik nurani terdalam kita sebagai para pengikut Kristus untuk menyadari panggilan khas kita sebagai saksi-saksi Kristus yang telah kita terima lewat urapan Roh Kudus dalam sakramen Krisma. Hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita percaya bahwa sebagaimana Roh Kudus dahulu turun ke atas para rasul, sekarang Ia pun turun ke atas kita masing-masing. Persoalannya adalah, apakah kita pun akan lebih berani menjadi saksi-saksi kebenaran dan pewarta kabar gembira dari Kristus sendiri? Ataukah kita lebih sering memilih untuk menjadi orang-orang Katolik anonim, yaitu orang-orang Katolik tanpa karakter dan ciri khas yang jelas? Atau mungkin lebih parah lagi, kita rela menanggalkan kekatolikan kita seperti menanggalkan sehelai baju dengan berbagai alasan. Marilah berdoa, "Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa.
Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.